temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Kita akan menjadi sekali lagi dan saya sudah memantau di sama-sama. Dekat padamu itu rinduku. Benar Tuhan. Setiap kataku kau pun mendukung. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan
percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan kehendak ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Kita menjadi sekali Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan kehendak ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan kehendak ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Sayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Tiada ku ragu lagi, ku pengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi, ku melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badanku menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, Kau menolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang
sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan beri hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu yang menggerakkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Sinar kemuliaan-Mu, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu yang menggerakkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baikmu. Ku ingin tetap di sini, aku bangga hingga wajah-Mu. Sinar kemuliaan, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu yang menggerakkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baikmu.
semua kita orang percaya, orang Kristen, tidak sepenuhnya kita merdekakan. Betul? Saya pun tidak merdeka. Kadang-kadang mulut kita juga sudah merdeka. Apalagi kalau kata dengar yang tajam-tajam, terlepas sudah kan. Jadi itulah kita manusia. Tetapi kita sudah orang percaya, kita bebas datang kepada Tuhan. Kita mau agar Tuhan bebaskan diri kita dari segala belenggu-belenggu di dalam diri kita. Sebenarnya kita sudah diberi hak oleh Tuhan. Karena Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menebus saya dan saudara hari ini, supaya kita mengalami kebebasan. Kita bebas datang kepada Allah di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Jadi hari ini kita sama-sama belajar. Saya juga belajar, kamu pun belajar juga. Bagaimana hidup dalam kemerdekaan di dalam Tuhan. Jadi kita sama-sama belajar hari ini. Bagaimana kebenaran firman Tuhan itu memerdekakan setiap kita yang percaya kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Ini sebagai dasar firman Tuhan kita pada pagi kita melihat dalam Galatia 5 ayat yang ke-13 hingga yang ke-15. Galatia 5 ayat 13 hingga yang ke-15. Pastikan bahwa kita benar-benar dimerdekakan atau dibebaskan. Yang kedua, hak penuh diberikan oleh Allah bagi yang sudah menerima pembebasan di dalam kehidupan mereka. Dan yang ketiga, harus menghargai kemerdekaan, kebebasan yang diberikan oleh Tuhan bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Ini tiga hal ini adalah kunci utama dalam kehidupan kita. Bagaimana kita memastikan kehidupan kita hidup dalam kebenaran yang telah memerdekakan hidup kita sebagai orang-orang percaya. Itulah sebab saya katakan bahwa tidak sepenuhnya kita sudah merdeka. Pasti ada hal-hal yang mengikat kita di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Tapi yang dikatakan di sini bahwa dalam ayat yang pertama ini, kalau kita lihat di sini dalam pasal 5 ini, ayat yang pertama, bahwa dikatakan di sini bahwa pastikan bahwa kita benar-benar dibebaskan dari perabaan dosa. Jadi setiap orang percaya kita tidak bebas dari segala pelanggaran kita, tetapi setiap saat kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya, sebab inilah yang saya lakukan sepanjang hidup saya. Saya akui saat ini, ampuni saya. Sebab dosa yang sudah diakui akan diampuni. Tapi dosa yang tidak diakui tidak dapat diampuni, sebab kita tidak menyatakan kepada Tuhan apa kesalahan kita, apa kekurangan kita yang membuatkan kita tidak bebas dalam segala pemikiran kita sebagai orang-orang percaya di dalam kehidupan kita. Karena itu yang katakan firman Tuhan ini. Karena itu berdiri teguh dalam iman. Jadi ini yang kita, kalau orang sudah hidup dalam kebenaran dan firman Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita, kita harus berdiri teguh di dalam iman kita, supaya kalau kita percaya, beriman, kita tidak akan mudah digoyahkan oleh hilang zaman ini. Kita tidak dapat dipengaruhi oleh hal-hal yang ada dalam dunia ini yang juga menjatuhkan iman kita, yang juga menguatkan iman kita. Karena kita sudah berdiri dalam kebenaran firman Tuhan, kita sudah percaya dan iman kita akan dikuatkan di dalam kita melewati segala keadaan dalam muka bumi ini. Dan yang katakan di sini, kita harus meningkatkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita meningkat kebenaran firman Tuhan? Bukan bila kita tulis kita ikat di pinggang kita, tidak. Tetapi kita merenungkan firman Tuhan. Kita belajar akan firman Tuhan itu, supaya dia akan memberi kekuatan dalam iman kita sebagai orang-orang percaya. Sebab iman kita mudah jatuh kalau tidak firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kalau tidak firman Tuhan mengingatkan kita dalam kehidupan kita. Kalau firman Tuhan ini dia seperti pedang bermata dua. Dia boleh memisahkan perkara-perkara yang tidak baik dan perkara yang baik, supaya kita tetap berdiri dalam iman kita. Itulah sebab firman Tuhan ini sangat penting dalam kehidupan kita, supaya kita tidak akan digoyahkan oleh zaman ini, tetapi kita akan berikatkan pinggang kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kita lihat dalam dari 8 ayat 31 hingga yang ke-22, bahwa setiap orang hidup dalam kebenaran, mereka telah dimerdekakan. Dari hari ini, saya yakin dan percaya kita sudah orang-orang percaya, kita sudah mengerti kehendak Tuhan itu. Kita sudah mengerti apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Jadi lakukanlah itu dalam kehidupan kita.
selagi kita ada kesempatan, selagi itu Tuhan menuntut kita untuk melakukan segala kehendak-Nya di dalam kehidupan kita. Tapi dia katakan di sini, jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Kadang-kadang kita mau juga menjadi hamba kepada dunia ini, karena kita tidak jalan sudah kan. Kadang-kadang kita mudah putus asa, tidak berpikiran secara negatif. Siapalah saya ini? Siapalah, apa yang saya harus buat? Saya tidak ada apa-apa. Tapi kita sebagai orang Kristen, kita punya apa-apa sebenarnya kehidupan kita. Karena kita sudah menjadi orang-orang percaya. Kita saja tidak meminta daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak izinkan Tuhan pakai kehidupan kita untuk melakukan segala kehendak dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah meminta, Tuhan akan memberi hak penuh kepada kita sebagai orang-orang percaya di dalam kehidupan kita. Sehingga kita saat ini, kalau sudah ada segala tambahan itu dalam pemikiran kita, hati kita ini yang coba mengikat kita, coba menghalangi kita dengan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita lepaskan semua itu, segala pikiran-pikiran yang negatif kita lepaskan, kita pasti hidup dalam damai sejahtera di dalam kehidupan kita orang percaya. Kalau dulu sebelum saya saya sudah menjadi hamba Tuhan, saya masih suruh untuk buat renungan. Sedangkan saya tidak punya persiapan di dalam menggantikan orang. Tapi apa yang saya buat, apa yang saya ingat itu saya bawa. Apa yang sudah saya ingat, saya belajar dalam firman Tuhan, itu yang saya sampaikan. Karena itu adalah mengunci kita. Kalau kita takut, tambah pula kita dicabar. Ya, kita dicabar. Tetapi kalau kita sudah menyerahkan diri kepada Tuhan, kita berdoa, kita mengusir. Sebenarnya kita ini orang yang berani, tapi roh-roh kegelapan itu yang bekerja melalui kehidupan kita, menakut-nakutkan kita, sehingga kita tidak tenang dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Jadi hari ini jangan kamu pikir, siapalah saya ini? Saya ini begini kehidupan saya. Jangan pikir semua itu, tapi pandanglah Yesus di dalam kehidupan kita. Karena Yesus tidak akan melihat perbuatan kita yang dahulu, tetapi Tuhan melihat perbuatan masa depan kita, supaya kita menerima keselamatan di dalam kehidupan kita, supaya kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita dimerdekakan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Hari ini kita siap untuk dimerdekakan? Siap? Kalau siap, tinggalkan perkara-perkara yang negatif dan hiduplah di dalam kehidupan yang positif. Dan itu membuatkan kamu hidup dengan damai sejahtera di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kalau saya masih dalam keadaan yang takut masa-masa lalu, kalau saya disuruh, begini tangan saya, tangan kaki saya semua sejuk, seakan-akan saya sakit. Tapi setiap kali orang berdoa, saya datang, saya minta doa, tolong doakan saya. Sebab saya seringkali diganggu oleh rasa ketakutan. Tapi hari ini Tuhan itu telah bekerja di kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Saya tak berani menyatakan apa yang benar di dalam kehidupan kita. Tidak mungkin saya berdiri di sini kalau saya masih dalam ketakutan, karena saya takut melihat orang-orang di sekitar saya. Tapi benar, kalau Tuhan itu ada pada kita, kita berani menyatakan apa yang benar di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Karena itu firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita harus pastikan kita sudah merdeka di dalam kehidupan kita, dalam pemikiran kita, hati kita, supaya kita boleh mengalami, supaya kita tidak hidup di dalam luar kasih karunia Tuhan, tapi kita hidup dalam damai sejahtera. Ini yang kita mau sebagai orang-orang percaya, supaya kita mengalami kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita, satu pemberian yang sangat indah dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh menikmati kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Dan dia katakan bahwa setiap orang yang hidup dalam kemerdekaan, mereka hidup dalam damai sejahtera. Damai sejahtera ini yang buat kita hidup dengan sukacita di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Lalu dalam hal yang kedua, bahwa kita sudah merdeka saat ini. Hal yang kedua, bahwa hak penuh diberikan oleh Allah di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kalau kita lihat dalam ayat yang kelima hingga yang ke-10, Tuhan sudah memberi hak penuh kepada kita sebagai orang-orang percaya dalam kehidupan kita. Karena roh Allah diberikan kepada kita untuk memberikan kekuatan kepada kita. Jadi ini akan kita terima, hak bagi orang-orang percaya yang sudah dibebaskan, sudah memerdekakan dirinya, pikiran
pikiran dia, hatinya, ini dia akan terima dalam kehidupan dia. Bahwa dia katakan di sini, bahwa kita akan menerima roh Allah di dalam kehidupan kita. Roh Allah ini yang akan memberi kita kekuatan. Roh Allah ini yang meringati kita supaya kita tidak jauh dari hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan roh Allah ini yang akan berikan kita kekuatan di dalam kita menghadapi segala cabaran di dalam kehidupan kita. Tapi kuncinya harus percaya, beriman kepada Tuhan, dan kita melakukan segala kehendak Tuhan di dalam kehidupan segala orang-orang percaya. Itulah sebabnya kita pada hari ini dengan iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan di dalam kehidupan segala orang-orang percaya. Jadi ingat hari ini, orang percaya kita menantikan pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita hari ini. Apakah pengharapan kita? Kita mau hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Ini yang kita mau hari ini. Ingat, ini yang kita mau hari ini. Itulah sebabnya kita harus datang kepada Tuhan. Kita mohon agar Tuhan berikan kita kekuatan. Dan menulis hal ini, bahwa hanya iman yang bekerja oleh kasih. Nah, tidak mungkin kita punya kasih kalau tidak akan sempurna. Kalau kita tidak hanya ada kasih, tapi kita tidak beriman. Kadang-kadang kasih itu hanya daripada mulut kita. Tapi kalau kita beriman dan kita mengasihi, semuanya akan kita lakukan dengan rela hati kita, bukan dengan paksa, dengan bersungut-sungut, tidak. Tapi karena iman yang ada pada kita, kita memberi kasih dengan sepenuhnya di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Itulah sebabnya hari ini kita diingatkan supaya kita senantiasa menyerahkan diri kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Karena hanya iman yang bekerja oleh kasih di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kalau kita lihat dalam pasal yang sama dalam ayat ke-10, segala perkara yang berlaku adalah hak Tuhan. Jadi apapun keadaan kita hari ini, baik dalam keadaan kita susah, senang, keadaan kita punya masalah dalam kehidupan kita, ingat bahwa Tuhan mempunyai hak penuh atas kehidupan saya dan saudara hari ini. Tuhan berkuasa atas kehidupan kita. Tuhan berkuasa untuk memelihara kita, dan Tuhan berkuasa untuk mengambil apa yang ada pada kita dalam kehidupan kita, supaya kita ingat bahwa kita adalah milik Tuhan. Kita ingat bahwa kita harus berserah penuh kepada Tuhan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Dan dia katakan bahwa segala perkara yang berlaku adalah hak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat dalam Filipi 4 ayat ke-9, di situ menyatakan bahwa Tuhan itu akan bekerja melalui kehidupan kita. Apa yang dikatakan dalam Roma 8 ayat yang ke-28, kita lihat saya. Jadi mengapa kita mau berpaling kepada Tuhan kalau Tuhan sudah menyatakan bahwa Dia akan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara hari ini? Mengapa kita mau mencari lagi hal-hal yang tidak mendatangkan kekuatan dalam kehidupan kita? Ini firman Tuhan mengingatkan kita hari ini. Saya yakin dan percaya bahwa kita mempunyai cabaran, mempunyai masalah masing-masing. Tapi ingatlah akan ayat ini. Kalau kamu boleh hafal ayat ini, kalau kamu mengalami masalah, baca ayat ini. Tuhan akan bekerja dalam segala hal di dalam kehidupan setiap orang percaya. Ini janji firman Tuhan bagi kita. Dia katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan sudah punya rencana yang terbaik dalam kehidupan kita. Mengapa kita tidak datang kepada Tuhan? Mengapa kita mau bersandar pada kekuatan sebagai manusia? Tapi kata firman Tuhan, bahwa Dia memberikan keyakinan bagi kita bahwa Tuhan akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Jadi hari ini jangan kita menjauhkan diri kita dari Tuhan, tetapi datanglah kepada Tuhan, karena kata firman Tuhan, Dia akan turut bekerja dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dan Dia katakan dalam hal yang ketiga, hal yang terakhir pada saat ini, Dia katakan bahwa Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita pada saat ini. Jadi kalau Tuhan sudah memberikan hak penuh dalam kehidupan kita orang-orang percaya, apa yang harus kita buat dari diri kita sebagai orang-orang percaya? Baru-baru kami sudah mengikuti seminar. Berapa hari kita ikut seminar? 1. Itu pribadi seorang pemimpin dan
dalam pelayanan. Jadi saya yakin yang percaya, anak-anak yang sudah ikut seminar, apa yang kita belajar di sana? Siapa ada datanya? Yang pertama, apa yang harus kita buat sebelum kita memulakan pelayanan? Apa? Oke, saya berikan anak muda, mungkin mereka tidak ingat. Tapi hari ini kamu ingat ya. Yang pertama, kalau kita mau menjadi seorang pemimpin di dalam gereja, di dalam pelayanan, yang pertama kita harus berhenti membuat apa? Kita harus berhenti membuat alasan. Nah, kamu lihat dalam Amsal 28 ayat yang ke-13. Kamu lihat, tolong baca yang ikut seminar itu hari. Ini bukan periksaan, tapi ini mengingatkan pemimpin-pemimpin yang tidak ikut seminar, mereka lihat ini. Amsal 28 ayat yang ke-13. Sudah dapat semua? Amsal dalam perjanjian. Baca. Sudah nak? Oke, baca. Amsal 28 ayat 13. Oke, terima kasih. Jadi ini adalah kunci utama bahwa kita harus berhenti membuat alasan di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita banyak alasan. Yang paling senang kita selalu katakan, saya sibukkan. Tapi apa kata firman Tuhan? Setiap orang yang punya alasan, mereka tidak akan disayang Tuhan. Tapi orang yang berhenti membuat alasan, mereka akan disayang Tuhan. Jadi hari ini kita pemimpin-pemimpin gereja, PCT gereja, kalau kita mempunyai tanggung jawab kita, janganlah kita membuat alasan. Kalau memang itu alasannya tidak mudah, tidak dapat kita elakkan, tidak apa. Tapi kalau kita boleh lakukanlah dengan setia, karena kata firman Tuhan, setiap orang yang melakukannya, mereka akan disayang Tuhan. Jadi hari ini berhentilah membuat alasan kalau kita mau disayang Tuhan. Dan yang kedua, apa yang kedua? Peserta kemah ini terang-terang ada dari skrip tuh. Kamu ada gambar kayak itu ya? Tahu berarti kita harus kaji selidik diri kita ini. Kita harus kaji selidik kehidupan kita. Apakah kita ini sudah mentaati Tuhan? Apakah kita ini sudah hidup dalam kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita? Dan apakah kita sudah siap untuk dipakai oleh Tuhan di dalam kehidupan kita? Kalau belum, minta Tuhan, Tuhan ini saya, pakai saya untuk menjadi seorang pemimpin yang berkenan bagi Tuhan. Dan yang katakan di sini bahwa kita harus menyelidiki kehidupan kita. Jangan kita menghakimi diri kita sendiri, bahkan orang lain. Tetapi kajilah diri kita sendiri, ujilah diri kita ini. Apa kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga apa? Yang ketiga, 5 ini. Oke, yang ketiga, bertindak di dalam iman. Ingat, bertindak di dalam iman. Sebab semua pelayanan, kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, tidak beriman, tidak akan berhasil. Itulah sebabnya kita harus bertindak di dalam iman. Kita minta agar Tuhan menunjukkan sesuatu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Dengan iman, percaya kita kepada Tuhan. Yang katakan di sini, bahwa kita harus hidup dalam iman. Dan yang keempat apa? Yang keempat, yang laki-laki. Yang perempuan sudah jawab. Laki-lakinya apa? Harus fokus semula. Kita harus fokus kepada Tuhan. Kita harus tujukan hidup kita kepada Tuhan dengan sepenuhnya di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita harus menjalani kehidupan kita? Yang pertama-tama, apa yang dikatakan dalam Amsal 4 ayat yang ke-23. Kalau kita memfokuskan hidup kita kepada Tuhan, yang pertama, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kita harus menjaga hati kita ini. Sebab hati kita ini, dia boleh menyenangkan kita, dia juga boleh menyakiti kita. Dia juga yang boleh membawa kita kepada ketidak kebaikan dalam kehidupan kita.
Itulah sebabnya kata firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya di dalam kehidupan kita. Kalau menjadi seorang pemimpin yang baik, jagalah hati kamu. Karena dari situlah terpancar kehidupan ataupun bukti bahwa kita adalah orang-orang yang benar dan percaya kepada Tuhan. Dan yang keempat, apa yang keempat? Oke, kata anak aman, amanah. Kata anak amanah. Apakah amanah itu? Percaya kepada Tuhan dengan sepenuhnya. Ini yang Tuhan mau kepada kita. Amanah yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Inilah. Kalau kita wasiat yang diberikan bagi kita. Kadang-kadang kalau orang-orang yang berada sebelum mereka membuat wasiat, mereka harus pikir dulu mana yang harus mereka berikan kepada anak-anak dia. Dia harus pikir dulu satu amanah yang harus diberikan ataupun satu nasihat kepada anak-anak mereka supaya mereka tetap percaya kepada Tuhan. Yang katakan bahwa amanah ini dipercaya kepada Tuhan dengan sepenuhnya. Kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan, bukan hanya separuh-separuh saja, tapi sepenuhnya Tuhan mau dalam kehidupan kita. Itu yang keempat. Dan yang kelima, yang katakan di situ bahwa harus ada yang kelima kan, amanah itu percaya kepada Tuhan dengan sepenuhnya, bukan dan apa yang dikatakan dalam Zakaria 4 ayat ke-6. Kita bukan kuat, bukan gagah, tetapi Roh Allah ada pada kita kan. Nah, Roh Allah itu yang menguatkan kita sentiasa setia taat kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi ingat 5 hal ini. Yang pertama, berhenti membuat alasan. Yang kedua, selidiki kehidupan kita. Dan yang ketiga, bertindak dalam iman. Dan yang kelima, amanah atau percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ini yang kami pelajari di dalam kepemimpinan baru-baru ini. Jadi saat ini adalah dasar bagi seorang pemimpin, bagaimana mereka membawa jemaat mereka kepada Tuhan, bagaimana mereka membimbing jemaat mereka kepada jalan kebenaran. Jadi hari ini kita sudah belajar bagaimana kita menjadi orang-orang yang sudah dibebaskan, bagaimana kita hidup dalam kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi di sini kita menyatakan kepada kita dalam ayat yang ke-13 dalam Galatia tadi itu, dia menyatakan bahwa kita harus hidup kepada kita dalam ayat yang ke-13. Sebab kita dipanggil untuk merdeka, supaya kita benar-benar dimerdekakan, dibebaskan dari segala belenggu yang ada dalam kehidupan kita. Dan dikatakan bahwa jangan lagi kita mempergunakan kesempatan hidup di dalam dosa, tapi kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan dikatakan, tapi layani seorang dengan yang lain dengan kasih. Ini yang Tuhan tuntut dalam kehidupan kita orang-orang yang percaya, supaya kita hidup dalam kasih. Sebab kita hidup dalam kasih, dia menutupi banyak sekali dosa, pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Karena oleh kasih ini, kita boleh mengampuni orang lain dengan segenap kehidupan kita. Sehingga orang-orang percaya di dalam kehidupan kita. Dan apa yang dikatakan di sini, bahwa supaya jangan kita lagi saling membinasakan, tetapi kita saling membangun, saling menguatkan, saling mendorong dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Kalau kita melihat orang lain itu tidak sempurna, kita yang percaya membuat dia lebih sempurna. Kita yang percaya membimbing mereka untuk lebih dekat kepada Tuhan di dalam kehidupan keseharian orang-orang percaya. Jangan kita memandang mereka dengan pikiran-pikiran yang negatif, kami pandang mereka secara positif di dalam kehidupan kita, sehingga semua yang kita lakukan kita melayani mereka dengan kasih di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Sebagai yang terakhir kita lihat dalam Yohanes 8 ayat yang ke-31 hingga yang ke-32. Orang-orang yang percaya kepadanya dan tetap dalam firman-Ku, mereka adalah murid-muridku. Jadi itulah kata firman Tuhan yang peringatan kita hari ini, bahwa kita harus hidup, kita harus percaya dan hidup dalam firman-Ku, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan dia katakan bahwa melalui hal ini, kebenaran itu akan memerdekakan saya dan saudara hari ini. Jadi hari ini janganlah kita sia-siakan hidup kita, tapi pergunakanlah waktu yang ada ini, kesempatan yang ada ini, untuk hidup di dalam kemerdekaan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan,
Karena firman Tuhan ini membuatkan kita boleh memiliki hidup yang kekal di dalam kehidupan kita. Oleh firman Tuhan ini kita tidak akan diombang-ambingkan oleh kebiasaan ini. Oleh itu pastikan kebenaran firman Tuhan ini memerdekakan kita, memerdekakan pikiran kita, hati kita, bahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Oleh itu firman Tuhan mengajak kita, marilah kita sama-sama serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Minta agar Tuhan membebaskan kita segala belenggu-belenggu yang ada dalam pemikiran kita, hati kita, dan mereka hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita angkat pujian Tuhan. Aku mau seperti Yesus. Oh seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Katakan, aku mau seperti Yesus. Kita angkat tangan kita bersama. Mau seperti-Mu Yesus. Kita serahkan hidup kita. Kita serahkan pikiran kita. Biar Tuhan menyempurnakan pikiran kita, hati kita. Katakan kepada Tuhan, Tuhan tunjukkan jalan yang kita kasih. Dia kesabaran kita. Dan katakan ini sangat pakai sekali untuk memuliakan sekali lagi. Katakan, aku mau seperti-Mu. Saya mau disebut. Sempurnakan selalu Kami tahu kami adalah manusia yang lemah. Kami seringkali gagal dalam kehidupan kami. Kami seringkali kami seringkali buat alasan dalam kehidupan kami. Tapi ajar kami untuk menjadi kisah hati kami, supaya kami hidup dalam iman kami, dan kami tetap taat kepada Engkau, melakukan perintah kami, dan menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Engkau. Dan Engkaulah Allah yang hidup, yang kami percaya Tuhan. sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah yang mulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah
Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah Mulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Gampang. Harimau yang